Shalom. Kita patut bersuka cita pagi ini karena pagi ini bukan hari Minggu yang biasa Bapak Ibu yang kasih, tapi merupakan momentum yang luar biasa dalam iman Kristen kita, yaitu hari Paskah. Apa itu Paskah? Kebangkitan. Kebebasan kita atas segala dosa. Yesus sudah bangkit dari maut, dari kematian. Kita adalah orang yang percaya di dalam Tuhan. Keselamatan sudah berikan bagi kita yang percaya. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang kekasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh memperingati kebangkitan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau sudah menang atas maut, belenggu dosa, segala kutuk kami Tuhan Kau sudah patahkan. Kau berkata sudah genap segala pengorbananmu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau kerjakan keselamatan ini Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami umat-Mu Tuhan untuk melakukannya ya Bapa. Sampai kami Tuhan berjumpa dengan Engkau sebagai mempelai pria surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan memuji menyembah Engkau. Urapi setiap kami ya Bapa dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan sebagai Raja segala Raja ya Bapa. Urapi setiap ibadah kami Tuhan. Tuhan juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Allah yang menjadi jawaban buat kami. Terlebih juga Tuhan tubuh dan darah Kristus yang senantiasa mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dunia saat ini sedang tidak memiliki pengharapan, tetapi orang percaya selalu memiliki pengharapan. Yang memiliki pengharapan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kasih-Mu dan karya-Mu nyata di dalamku ya Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
Bapak Ibu semua. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-rencana-Mu Tuhan. Kau sudah menggenapinya di kayu salib ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna, terangi jalan-jalan kami ya Tuhan. Pernah gagal harapanku, terangi jalanku, kasih-Mu sempurna, dan harapanku takkan hilang. Bab masa depanku Kau sediakan, berharap pada rencana-Mu, perlindunganku, kuasa-Mu sempurna. Bab masa depanku takkan hilang. Bab masa depan Kau sediakan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya. Ku percaya padamu Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna di kayu salib bagi setiap kami ya Tuhan. Dan itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Selain kami memuji menyembah Engkau, menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat kami hanya bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan sekali lagi, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang luar biasa, amin. Karena Tuhan Yesus, sekali lagi kita peringati kebangkitannya. Bukan bangkitnya hari ini Bapak Ibu yang kekasih, amin. Tapi 2000 tahun yang lalu, ya, Yesus sudah menang atas maut, amin. Ya, jangan kita menjadi kalah lagi. Sekarang telah tiba. Mari kita memuliakan Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya dan
karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian iblis telah dikalahkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah Yesus hancurkan, darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Amin. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Daripada Tuhan, daripada Tuhan, daripada Tuhan, segala pujian. Darah Yesus. Amin. Haleluya. Segala belenggu kutukan Engkau patahkan, segala ketakutan, segala khawatir, daripada Tuhan, daripada Tuhan, daripada Tuhan, darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Haleluya. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Daripada Tuhan, daripada Tuhan Yesus, daripada Tuhan, segala pujian. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya Yesus. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup, dia hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus. Katakan dia bangkit.
kebangkitan Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, Raja segala raja. Sola Kristo, haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan, sukacita kami, kebangkitan kami secara rohani bukan hanya di dalam gereja ini saja Tuhan, tapi dimanapun kami berada Tuhan, kami senantiasa membawa korban Kristus dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap aspek hidup pelayanan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Karena Engkau Yesus rela memberikan yang terbaik. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus rela menderita dan sengsara, dan tersalib untuk menebus dosa. Dia terhina dan dia tertikam mengalami di Kalvari seutuh kasih telah dia berikan. Katakan Yesus rela. Sesungguhnya dosa-dosa kita lah yang ditanggung. Dia sungguh-sungguh terhina, dia tertikam, sesungguhnya kitalah Barabas itu. Di Kalvari, Yesus telah mati buatku. Di Kalvari, darahnya sucikan dosaku. Di Kalvari, dia selamatkan jiwaku. Dia berikan hidupnya karena dia cintaku. Yesus rela menderita dan sengsara, dan tersalib untuk menebus dosa.
Kalvari, seutuh kasih telah Dia berikan. Mari kita angkat tangan, kita katakan di Kalvari. Siapakah kami ini Tuhan, mendapatkan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau rela tergantung di kayu salib. Di Kalvari, Dia selamatkan jiwaku. Dia berikan hidupnya karena Dia cintaku. Haleluya. Mari Yesuslah mati buatku di Kalvari, darahnya sucikan dosaku. Kalvari selamatkan jiwaku. Berikan hidupnya karena Dia cinta. Dia berikan hidupnya. Dia berikan hidupnya karena Dia cintaku. Benar Bapa di surga, kami yang hadir, kami umat ketebusan, kami melihat satu pribadi yang tidak bercacat, bagaikan anak domba yang disembelih, darah yang mengucur di Golgota, tubuh yang hancur cabik-cabik, dan Engkau yang tidak berdosa rela demi keselamatan buat kami Bapa. Demi keselamatan buat kami yang hadir. Apa yang kami ragukan akan Engkau, apa yang kami ragukan tentang pribadi Engkau, ternyata Engkau juga bisa mengalahkan. Yang terakhir itulah maut. Engkau menang atas maut. Kalau Engkau menang atas maut, berarti Engkau hidup. Kalau Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan hidup kami. Kami pertaruhkan masalah kami. Kami pertaruhkan persoalan kami semua kepada Bapa di surga. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mengingatkan kembali akan kasih-Mu di Golgota lewat perjamuan kudus. Pakai para hamba-hamba Allah. Dan kami pulang diberkati oleh firman-Mu. Semua yang cinta Dia katakan Amin. Shalom. Shalom. Alangkah baiknya kalau saya katakan selamat Paskah ya. Puji Tuhan. Saya senang sekali pada saudara dan saya bangga dengan saudara ya. Kenapa bangga? Saudara tidak dicekam dengan takut ini, takut ini, takut ini, takut ini ya. Tapi saudara orang yang berani. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, jangan takut. Akulah yang awal dan akhir. Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Kita bukan menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tetap dalam tema, ketika kita masih berdosa, Dia tunjukkan kasih-Nya. Ya, kita bukan kembali Roma 5 ayat 8. Setelah kita akan masuk yang ke-6 ya, yang sedikit masuk supaya saudara mengerti. Saya rasa berdosa kalau khotbah, saudara nggak ngerti. Justru terang saya kalau
saya khotbah tapi saudara nggak ngerti. Saya berdosa loh. Ya, berdosa benar-benar gitu rasanya. Nah, sekarang yang saat yang ke-6 kalau nggak diuraikan awal kan nanti putus ya. Kita ngerti dengan baik. Nah, nanti baru ke-6 kita akan lihat masuk dapat zaman. Dia dikatakan ya, dia mati ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, dia telah mati. Nah, dalam Paskah itu ada korban ya. Jadi ada korban yang harus dipersembahkan. Maka dan 105 ayat yang ke-7, perhatikan saja LCD saja mengejar waktu ya. Dia anak domba Paskah. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. 105 ayat yang ke-7 ya. Jadi dia ataukah anak domba Paskah kita yang telah disembelih, yaitu Yesus. Jadi dalam Paskah itu ada korban sebagaimana dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 ya, ada korban itu dan dia itu Yesus sebagai anak korban atau anak domba Paskah. Nah, untuk dikorbankan pasti harus diperiksa ya, diperiksa apakah ada cacat, buta ya, pokoknya cacat lah ya. Kalau saudara lihat kalau lebaran haji cacat ya, pasti binatang yang dikorbankan pasti yang baik ya, pasti gemuk, sudah kontrol baru disembelih ya. Nah, saat itu saat itu dikatakan Yesus jadi setelah dia ditangkap ya, dan dia diperiksa. Yang pertama perhatikan, coba perhatikan susunannya. Yang pertama, tolong, dia diperiksa oleh Hanas ya. Tolong susunannya. Sayang, tolong susunannya ada satu yang tolong. Nah ya, dia sebagai anak domba pertama di hadapan Hanas ya, nggak usah ayatnya ya. Yang kedua di hadapan Kayafas, yang ketiga dijatuhi hukuman oleh Sanhedrin, hukuman agama. Nah, yang keempat dibawa kepada Pilatus ya, hadapan Pilatus. Yang kelima dibawa kepada Herodes, dan Herodes ini kembalikan kepada Pilatus. Jadi Hanas, Kayafas itu dihukum oleh Sanhedrin. Yang keempat langsung dibawa kepada Pilatus dibawa lagi kepada Herodes dibawa lagi kepada Pilatus. Ternyata dikatakan dalam firman Tuhan dia tidak ada salah. Nah, oke, yang kedua ya, perhatikan yang kedua susunannya. Tuduhan apa yang dituduhkan kepada Yesus? Jadi orang kalau diperiksa itu pasti ditanya tuduhannya apa. Ya misalnya maling ayam, pasal ya pasti diperiksa ya. Kalau saudara periksa oleh polisi ya, diperiksa tuduhannya apa gitu ya. Nah, dituduh dan pengadilan juga ya diperiksa apakah dia salah atau tidak di pembebasan. Nah, satu tuduhannya apa? Yesus ini mengkhianati pemerintah Romawi. Jadi tuduhannya Yesus ini mengkhianati pemerintah Romawi. Kenapa pemerintah Romawi? Kita kalau lihat firman Tuhan, lihat sebab Alkitab ini tulis pada zaman 2000 tahun lalu, bukan zaman sekarang. Jadi kalau kita berpikir firman Tuhan, pada masa apa yang kita lihat? Pada masa yang lalu gitu. Pikiran kita dibawa pada masa lalu gitu. Jangan masa sekarang. Kita nggak nyambung. Nah, pas masa lalu itu kerajaan Yahudi ini dijajah atau dikuasai oleh Romawi, ya, dijajah atau dikuasai oleh Romawi. Berarti saat itu Yesus dituduh, ya, dituduh mengkhianati pemerintah Romawi. Nah, saya dituduh. Nah, ternyata ya dia tidak bersalah. Ya, perhatikan ayat 14, ayat 15 dan ayat 23. Lukas 23 ayat 14, Lukas 23 ayat 15, Lukas 23 ayat 22. Perhatikan firman Tuhan. Dan mereka, kamu telah membawa orang itu Yesus kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan. Kamu lihat sendiri bahwa aku, ya,
telah memeriksanya. Dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada Yesus, tidak ada yang kudapati padanya. Perhatikan ayat yang ke-15 dan 17, 22. Dan Hades juga. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan Yesus yang setimpal dengan hukum mati. Diperiksa. Dia nggak bisa layak hukum mati. Ya. Layak hukum mati. Perhatikan ayat 22. Ya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejadian apa yang sebenarnya yang telah lakukan orang ini atau Yesus? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapat pada Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi kalau dalam satu sidang pasti dihukum. Pasal ini, pasal tuduhannya baik, silakan. Tuduhan ini silakan. Dasar ini. Tetapi layak gak dihukum? Ternyata diperiksa nggak ada salahnya. Ya, kalau di negara, kalau kita misalnya diseksa, kita nggak bersalah, kita kick balik loh. Kick balik, ya. Nuntut kepada pemerintah, pengadilan kita bisa dapat ganti sekian berapa, sudah tuntutlah segala misalnya gitu ya. Nah, ternyata Yesus ini dia tidak bersalah sebab pemerintahan Yesus ini bukan pemerintahan secara politik atau dunia, tapi pemerintahan Yesus ini atau kerajaan Yesus ini secara rohani. Kerajaan Allah bukan urusan duniawi, tapi urusan perkara-perkara surga. Perkara-perkara surga. Perkara-perkara rohani. Sehingga didapati. Nggak salah dong. Nah, kalau nggak salah, harus dibebaskan. Yang ketiga, perhatikan. Ya, harus dibebaskan. Perhatikan yang ketiga, susunan cepat sedikit tolong saya. Yang ketiga, pada hari raya berhak dibebaskan. Ya, ada pembebasan. Ya, biasa kalau Natal juga ada ya, 7 Agustus, ya, hari raya Imlek, hari raya juga, pokoknya hari raya Idul Fitri dan segalanya sifatnya adab. Dan kalau perhatikan, saya suka hati ada potongan, bisa setahun, hukumannya setahun, dipotong ini, potong ini, potong ini, potong ini. Bahkan kalau dapat amnesti dari presiden misalnya, bisa bebas misalnya gitu. Nah, ini ada sesuatu yang terjadi istimewa. Jelas dong, kalau dia tidak salah, dia dibebaskan. Nah, saat itu siapa yang dibebaskan? Nah, kita lihat, perhatikan ayat 17. Lukas 23 ayat 17. Lukas 23 ayat 17. Lukas 23 ayat 17. Sebab ia atau Pilatus kita wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya. Jadi jelas pada hari raya ada pembebasan. Siapa yang akan dibebaskan? Nah, tinggal pertanyaan. Menurut secara logika kita dan nalar kita akan berjalan. Jelas dong, Yesus dong. Dia nggak bersalah, tapi dituduh, ternyata diperiksa, tidak ada salah, tidak berdosa, dan dia layak dibebaskan dong. Cara aturan-aturan yang benar gitu. Ya tinggal menentukan sidang. Tetapi yang sangat menarik, suara orang banyak lebih kuat. Ya, ternyata suara orang banyak berkata bukan bebaskan Yesus, tapi bebaskan Barabas. Perhatikan ayat 18. Ayat 18 Lukas ya. Tetapi mereka berteriak bersama-sama enyakan Yesus, lepaskan Barabas bagi kami. Dan jelas mestinya cara aturannya Yesus harus bebas. Sekali tuduhan bla 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 ya, mengkhianati pemerintah Romawi, dan jelas dia harus dibebaskan. Tapi suara mereka berteriak bersama-sama, hebat loh. Siapa berteriak bersama-sama? Mereka yang mengagungkan Tuhan. Mereka yang berkata, Hosana, diberkati ya dia. Yang memuji dia pada dulu, tapi sekarang berubah. Inilah manusia. Kapan? Waktu senang. Waktu keberkatan. Puji Tuhan, haleluya. Saya diberkati mobil, saya diberkati rumah, saya diberkati bla bla bla. Wah, senang. Tapi ketika mengalami masalah, belum tentu. Belum tentu manusia. Ketika mendapat masalah, apa kata-katanya yang sangat menarik. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ini manusia. Ya. Saya kadang-kadang daging saya kurang ajar ya. Saya kadang-kadang iya Tuhan.
Saya bisa berkata, salibkan Yesus. Cukup sekali saja korbannya jauh juta. Ingat Roma 10 ayat 26, 27, 29. Cukup sekali. Ya, Ibrani 9 ayat 14, cukup sekali. Sekali. Tetapi apa yang terjadi? Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nah, sekarang kita tanya yang keempat. Siapa Barabas? Yang keempat, perhatikan. Ayat yang keempat. Siapa Kak? Perhatikan susunannya. Yang keempat, siapa Kak? Barabas. Tolong LCD-nya. Yang keempat, siapa Barabas? Yang jadi malah siapa? Ayat 19 sampai ayat selanjutnya. Lukas 23 ayat 19 dan selanjutnya. Lukas 23 ayat 19. Barabas itu dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Jelas. Dia membunuh dan dia juga memberontak. Dan jelas kalau Yesus dituduh mengkhianati pemerintah Romawi dan jelas dia tidak berbuat. Sebab kerajaannya bukan perkara secara politik atau dunia, tetapi kerajaan perkara-perkara surga atau perkara rohani. Tetapi jelas Barabas ini dia pembunuh dan dia pemberontak. Ya, perhatikan, Barabas pemberontak dan pembunuh. Kalau dia disalib wajar dan tidak salah. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-20. Dan sampai 23. Lukas 23. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia atau ingin melepaskan Yesus. Perhatikan ayat 21 dan 23. Teruskan ayat 21 terus. Tetapi mereka berteriak membalasnya berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ternyata suara salibkan Yesus, salibkan Yesus. Perhatikan ayat 22. Kata Pilatus itu ketiga kalinya, kejahatan apa yang sebenarnya telah lakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun apa sebenarnya yang senyawa dan ku mati jika aku akan menghajarnya dia lalu melepaskannya. Perhatikan 23-nya. Tapi mendengar teriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Menang. Ya, wah, suara orang begitu banyak. Menang. Dan saat itu pada ayat 24 dan selanjutnya Barabas bebas. Barabas bebas. Perhatikan, penting buat kita ya. Barabas menikmati kebebasan. Barabas menikmati kebebasan dan Yesus harus salib. Dan apa yang terjadi? Tinggal menentukan Barabas. Setelah dibebaskan, menentukan sikap tingkah lakunya. Ingat, menentukan sikap manusia. Ingat, trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak manusia ini. Atau pikirannya, atau perasaannya tergantung. Kalau kita sudah merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita sebut oleh darah kita bebas. Atau Tuhan sudah, kita bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kehendak pimpinan Roh Kudus. Ingat anak Allah, Roma 8 ayat 14. Anak Allah hidup dalam Roh Kudus. Menentukan kita. Ya, Tuhan tidak menentukan. Jangan salah. Tuhan tidak menentukan. Kita manusia diciptakan bukan boneka. Dibikin hak bebas. Menentukan manusia. Kalau kita Tuhan sudah pulihkan rumah tangga kita. Kalau Tuhan sudah pulihkan hidup kita yang bejat, yang nggak baik, Tuhan pulihkan apa yang kita kerjakan. Ya saling terjadi di penjara ternyata berbuat. Tapi saya lihat firman Tuhan jelas berkata dalam Yohanes pasal 6, pasal 8 ayat pertama sampai 11, ketika perempuan yang berzina menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu dan jelas ahli Taurat Farisi datang. Tuhan katakan, barang siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa yang lempar, dan Yesus menulis, aku tidak menghukum. Pada ayat 11 dikatakan, ya, mulai hari ini engkau jangan berbuat dosa. Artinya kalau Tuhan sudah ampuni kita dari dosa, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa, Tuhan sudah memberikan rumah tangga kita, Tuhan sudah memberikan hidup kita, kita berubah.
Arti bertobat, metanoia, berubah pikiran kita. Ya. Ini yang penting. Berubah metanoia atau bertobat, berubah pikiranmu. Pikiran kita, pikiran saya. Dan saya juga belajar berubah sesuatu yang gak cocok dengan maunya Tuhan. Berubah, bertobat. Kalau Tuhan sudah memulihkan rumah tangga kita, Tuhan sudah memulihkan bisnis kita, Tuhan sudah menolong hidup kita, Tuhan sudah memberkati kita, dan Tuhan sudah selamatkan kita. Berubah. Metanoia, berubah. Rumah tangga bisa perang mulu, berantem gitu ya. Suami istri, Tuhan sudah pulihkan. Ya kembali ya suami yang baik. Menjadi istri yang baik. Menjadi anak yang baik. Ya. Itu berubah. Nah tergantung. Nah saat ini si Barabas menentukan. Ceritanya sampai di mana saya nggak tahu. Ya waktu itu cukup. Nah ia menentukan kita sendiri. Kalau kita sudah merasakan Tuhan sudah ampun segala dosa kita. Kita berubah. Kita kan ingin diberkati Tuhan kan. Siapa yang nggak pengen rumah tangga di sorga yang kecil? Jelas mau. Kalau rumah tangga piring terbang, istri ditabokin. Ya. Istri ditabok. Suami, apalagi anak, apalagi. Waduh, macam-macam. Neraka yang kecil ada di rumah tangga itu. Kalau sudah pulihkan, ya berubah. Berubah. Kalau sudah tolong dari masalah, ya berubah. Lihat akarnya. Berubah. Dan apa terjadi ketika Yesus disalib? Ya, diserahkan pada ayat 22 itu, dia harus mengalami penyiksaan. Ketika dia diseksa, ya, saudara, bagaimana tubuh yang hancur, mukanya tidak seperti manusia lagi. Coba perhatikan, Yesaya 52 ayat yang ke-14, Yesaya 52 ayat 14, Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kalau lihat, saudara perhatiin, orang Yahudi rata-rata ganteng, karena Yesus orang Yahudi. Tapi yang sangat menarik, Yesaya menubuatkan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Jadi dalam tubuh Yesus yang ganteng itu habis. Apa yang lihat di tayangan itu gak seperti itu. Benar-benar dia mengalami penderitaan. Mukanya hancur, tubuhnya hancur. Dia tidak seperti manusia lagi. Ini keadaannya. Ini keadaan pribadi ketika mengalami seksaan, mengalami penderitaan. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara layani. Dia mau. Jelas, buruk rupanya. Bukan seperti manusia, berarti hancur. Dia mau mengganti Barabas. Musuhnya Barabas digantung, disalib. Tapi dia menjadi gantinya Barabas. Musuhnya kita masuk neraka. Tapi kita boleh diselamatkan. Ingat, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ingat Roma 8 tadi, Yohanes 8 ayat pertama sampai 11. Barang siapa di antara yang tidak pernah lempari batu, Farisi lari, tinggal. Taurat nggak berani. Jelas kita berdosa. Dosa jelas masuk neraka. Nggak bisa sogok dengan uang nggak ada nilainya, emas nggak ada nilainya. Nggak ada di hadapan Tuhan. Nah jelas dia mau menderita. Penderitaan ini dilakukan semua karena apa? Kasih. Maka ingat kan kemarin dia tinggalkan surga. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu tuh kalau bukan surga hanya cerita. Ingat kan? Kita nggak usah nyanyi ngejar waktu ya. Surganya cerita, betul. Hanya hayalan. Betul, atau imajinasi. Pikiran saya, enggak. Surga itu akan nyata dalam hidup kita. Kalau kita menghargai pengorbanan jauh-jauh. Oke, semua dilakukan karena kasih. Maka 1 Yohanes, sekarang yang ke-5, 1 Yohanes 3
ayat 16 yang ke-5. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita tahu bahwa kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih. Nah, semua dilakukan kasih. Oke, cukup ya. Nah, saat itu Yesus dikubur dan dia bangkit. Mungkin saudara ada yang sudah tahu, puji Tuhan, yang belum tahu supaya mengerti. Nah, Yesus ini mati, dia menderita dari jam 12 sampai jam 3. Ya. Setelah itu dia mati dan Alkitab menulis jangan sampai masuk pada hari Sabat. Ya, jadi hari Sabat Sabtu. Sorry yang salah ya. Sabat Sabtu. Nah, saat itu jadi sebelum jam orang Yahudi, ya, orang Yahudi ini atau Israel itu jamnya 6 sore, jam 6 sore lewat 5 menit sudah beda hari. Misalnya Jumat jam 5 masih jam 5. Tapi kalau jam 6 lewat 10 menit sudah hari Sabtu. Sabtu atau Sabat. Ya, Sabtu atau Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Nah, Yesus ini dikubur sebelum jam 6. Sebelum jam 6. Sebab waktu di kayu salib jam 3 sampai jam 12 sampai jam 3 dia menderita. Dan saat itu sebelum jam 6 dia dikubur. Ya. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Ya. Jumat. Ya, jadi langsung hitungannya Jumat. Sebelum jam 6 berarti Jumat. Sabtu, Minggu, pagi-pagi benar dia bangkit. Jadi 3 hari. Oh begitu. Soalnya ngeri jamnya. Kalau kita jam 12 malam baru ganti hari jam 12 5 menit baru hari Senin besok. Ntar malam nih. Ntar jam 12 malam ya. Lewat 5 menit hari Senin. Kalau dia Yahudi ini jam 6 lewat sedikit sudah beda hari. Nah, juga bulannya itu beda. Ya, orang Yahudi beda. Kalau kita ya. Kalau dia dimulai dengan bulan Maret. Ya, bulan Maret. Kalau kita Januari. Nah, kita harus mengerti sejarahnya. Nah, saat itu pada hari ketiga dia bangkit. Ya, dia bangkit. Perhatikan. Dia bangkit. Sekarang yang ke-6. Susunnya yang ke-6. Dia memberi awalnya, dia juga yang mengambil. Yuk, perhatikan ya. Tolong LCD. Nah, oke. Dia yang memberi dan dia yang mengambil. Maksudnya, ya, dia yang memberi, diberi. Tapi dia ambil lagi, gitu ya. Dia beri, gitu. Beri, tapi dia yang ngambil. Bukan orang lain yang ngambil. Dia sendiri yang ngambil. Misalnya saya Yesus ya, misalnya saya Yesus. Ya, saya beri nih, baton nih. Baton ini, ya. Begitu, beri, saya ambil lagi. Ya, sambil lagi. Nah, Yesus ini dia memberi, tapi dia yang mengambil. Perhatikan Yohanes 10 ayat 17. Yuk, perhatikan firman. Yuk, perhatikan firman Tuhan ya. Yohanes 10 ayat 17. Nanti ayat 17 tekanannya 18 pelengkapnya. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Perhatikan. Bapa mengasihi Yesus gitu ya. Allah Bapa mengasihi Yesus. Oleh karena Yesus memberikan nyawanya Yesus untuk menerimanya dia beri dan dia terimanya dia memberi nyawanya dan dia juga menerimanya. Ya, ketika dia kayu salib, perhatikan firman teman kita ngerti. Diam, Bapa, ku serahkan nyawaku kepada Engkau. Set. Kalau dia nggak serahkan, tetap tergantung. Tetap tergantung. Ya, nyawanya serahkan. Set. Nah, dia serahkan nyawanya. Kalau dia nggak serahkan nyawanya, tapi dia sangat menarik. Ntar kita dapat berkatnya. Perhatikan ayat 18, supaya kita mengerti. 18. Nah, tidak seorang pun mengambil daripadaku. Perhatikan, tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Perhatikan, supaya kita mengerti. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut
kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia beri, tapi juga berkuasa mengambil. Nanti dapat firman Tuhan lebih dalam lagi. Dia memberi, katakan, aku memberikan menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, berkuasa memberinya dan juga berkuasa mengambil. Jadi kuasa. Nanti kita lihat firman. Dia beri, tapi dia berkuasa mengambil. Bukan dia memberikan. Ya, dia bukan disabut nyawanya. Tapi dia berikan. Dia berikannya nyawanya kehendakku sendiri. Dia memberikan kehendakku sendiri. Tuhan Yesus sudah siap, aku beri. Sudah genap gitu katanya. Sudah genap. Sudah genap. Kuserahkan nyawaku kepadamu Bapa. Tetapi juga aku memberikan, berkuasa juga mengambil. Dia beri, tapi dia mengambil. Berarti kalau dia beri, terus dia mengambil, berarti apa yang kalah? Yang kalah itulah maut. Nah, ini memberikan nyawanya, mengambilnya kembali. Berarti kalau dia memberi nyawanya, tapi dia berkuasa mengambil, berarti yang dikalahkan siapa? Maut. Maut arti kematian. Yang kedua, berarti yang pertama dikatakan tadi ke-6, susun yang pertama, maut telah dikalahkan. Perhatikan, sini tolong saya. Ya, tolong. Maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai mautnya, perhati ini ya. Berarti maut telah dikalahkan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Iya, 1 Korintus 15 ayat 55. Tuh, perhatikan. Terus 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Kalau manusia kan nggak mungkin, ya mati, tetap hidup, ya tetap mati. Tapi Yesus ini hidup. Di manakah kemenanganmu? Jadi maut kalah. Maut kalah. Dan sengatnya, kehebatannya nggak menang. Nggak menang. Sebab dia memberi, dia juga mengambil. Hebat kuasa. Hebat. Dia beri, tadi yang ngambil. Kenapa? Saya punya, bukan Pak Tony punya. Hanya beri, Pak Tony, saya ambil lagi. Padahal udah apa? Iya bukan punya saya. Ya, mana? Berarti maut kalah. Perhatikan baik. Maut kalah. Kalau maut kalah, berarti dia hidup. Maut kalah kan? Kalau kalah apa? Maut. Berarti dia hidup. Dia itu Yesus. Berarti Yesus hidup. Berarti Yesus hidup. Tuhan yang saya sembah ini hidup. Yuk. Ayub 19 ayat 25. Perhatikan ya firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya Yesus akan bangkit di atas debu. Nah, ini suatu nubuatan yang dikerjakan oleh Ayub dan keyakinan iman Ayub. Bahwa penebus Ayub hidup. Perhatikan. Aku ini ya Ayub yang salah. Ayub tahu bahwa penebusku hidup atau Yesusku hidup. Dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Berarti maut telah dikalahkan. Berarti dia hidup. Kalau dia hidup, dia nggak mati lagi. Dia hidup. Dia nggak mati. Ya. Nah, kalau dia nggak mati, berarti dia hidup. Namanya orang hidup, dia bisa aktivitas. Dia bisa lakukan sesuatu yang lain. Namanya hidup. Misal saya hidup, bisa khotbah, bisa jalan, bisa mendoakan orang. Karena hidup. Nah, Tuhan saudara hidup. Tuhan yang saudara sembah bukan Tuhan yang mati. Saudara keliru kalau Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, ya dia hidup. Ya, namanya hidup, dia ada kuasa. Ya, setelah dia maut kalahkan, ya dia punya ada kuasanya dipegang, itulah
kunci maut. Kunci itu alat yang paling penting loh. Ya, kalau saudara punya brankas, nggak punya kunci, bingung loh. Kunci itu penting. Makanya kunci apa? Kunci maut. Kunci kematian. Nah, perhatikan. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat Wahyu 1 ayat 17 dan 18 coba. Ya. Ketika aku melihat dia, aku ini Yohanes murid Tuhan ya di Pulau Patmos ya. Melihat Yesus gitu ya. Jadi Yohanes melihat Yesus di Pulau Patmos. Tersungkurlah Yohanes di depan kaki Yesus. Sama seperti orang yang mati. Perhatikan. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Atau Yesus meletakkan tangan di atas tangan Yesus. Tangan Yesus di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Sebab akulah yang awal dan yang akhir. Perkataan saat ini Yohanes takut. Tapi apa kata? Jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku Alfa dan Omega. Kenapa demikian? Perhatikan ayat 18-nya. Ayat 18. Yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Hebat ya firman Tuhan ya. Tuhan katakan, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Aku telah mati. Aku telah mati. Aku sudah memberikan nyawaku, tapi aku ambil nyawaku dan aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku megang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku hidup. Bukan hidup sekedar hidup, tapi hidup selama-lamanya. Kekal. Hidup selama-lamanya. Kekal. Dengan firman Tuhan. Jangan ngobrol. Pusatkan pikiran kepada Tuhan. Nah, dia hidup selama-lamanya. Dia bukan hidup seminggu, 2 minggu, 3 tahun. Enggak. Selama-lama kekal. Nah, kalau dia hidup selama-lamanya, dia kekal. Dan dia memegang segala kunci maut. Kunci maut dia pegang. Kerajaan maut dia pegang. Dalam kuasanya. Kuasa daripada Yesus. Dia megang kunci maut dan kerajaan maut dalam kuasanya. Ini maut dia pegang. Berarti kalau dia megang, dia dalam maut itu dalam kuasanya. Kalau dalam kuasanya dan maut itu telah dikalahkan. Kerajaan maut telah dikalahkan. Ya, kerajaan maut telah dikalahkan dan maut telah dikalahkan. Ya. Dan dikatakan dia hidup untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, oke, sekarang lebih jauh lagi. Nah, setelah dia hidup selama-lamanya, dan kita ini adik-adik ya katakan. Dia yang sulung, yang bangkit. Dia yang sulung yang bangkit, kita adik-adiknya akan mengikuti juga. Kita juga akan mengalami apa yang katakan kebangkitan. Ya, kita akan juga mengalami apa yang kebangkitan dan juga hidup kekal selama. Saudara mau hidup selama-lamanya? Saudara mau hidup selama-lamanya? Amin. Yerusalem baru. Dunia ini sementara, darurat gitu, transit lah. Dunia ini transit sementara, ya. Setelah itu kapan dipanggil tergantung Tuhan lah, ya. Sementara dan kita akan menuju untuk selama-lamanya. Jangan terkonsep dalam pikir kita, dunia ini kita hingga selama-lamanya. Bohong. Jadi bohongin. Kita hanya sementara. Tapi tujuan kita yang terakhir untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, untuk hidup selama-lamanya, bagaimana? Nah, Tuhan tanyakan, bagaimana Tuhan? Yohanes 6 ayat 53 dan sampai ayat 58. Perhatikan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Perhatikan firman Tuhan ya. Maka kata Yesus kepada mereka, ini kata Yesus, bukan kata saya ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, atau Yesus berkata kepada saudara lah. Yesus berkata kepada saudara, sesungguhnya jikalau saudara tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam hidup. Ini perjamuan suci. Makan dan minum darahnya.
Terus kamu tidak akan mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Yesus, ia atau saudara mempunyai apa? Hidup yang mempunyai hidup yang apa? Mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan akan membangkitkan saudara pada akhir zaman. Kalau Yesus dibangkitkan pada akhir zaman, Tuhan juga akan membangkitkan orang yang mati dalam Tuhan. Ingatkan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Aku menyatakan rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubah pada bunyi sangkakala. Tetapi yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ya, dibangkitkan. Nah, untuk apa? Dibangkitkan pada akhir. Aku akan membangkitkan saudara pada akhir zaman. Akhir zaman arti kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ini penting. Ya, saya mengerti gitu. Di firman, bukan bisa saya. Dan jelasnya berkata, aku ini Yesus, bukan saya. Yesus akan membangkitkan saudara pada akhir zaman. Jadi ketika dibangkitkan pada akhir zaman, Tuhan bangkitkan. Kenapa? Ya, bangkitkan akhir zaman. Ya, akhir zaman. Perhatikan ayat 55 yang selanjutnya. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Teruskan ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara. Ada satu hubungan yang rapat dengan Tuhan. Ginesko. Bagian hubungan suami istri. Maka 1 Korintus 6 ayat 16. Barang siapa menjadi satu dengan perempuan pelacur atau suami orang, istri orang, dia menjadi apa? Satu daging dengan dia. Ayatnya supaya enak lah. 1 ayat 16. Jadi satu daging dengan wanita atau pria, bukan suaminya, bukan istrinya. Jadi satu daging dengan perempuan, bukan istrinya, bukan suaminya, atau pelacur dan segala-galanya. Satu. Jadi sedaging. Atau Bapak tahu kamu bahwa siapa yang dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul. Sebab demikian kata nas keduanya menjadi satu daging. Dah, satu daging. Maka hati-hati hidup dalam dosa perzinahan. Orang berzina pasti masuk neraka. Hati-hati betul. Orang berzina masuk neraka. Nah, tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita lekat dengan Tuhan, satu dengan Tuhan tadi, Yohanes pasal 6 ayat 56, satu tubuh dengan Kristus. Engkau dalam aku dalam engkau. 1 6 ayat yang 17-nya. Ya, aku di dalam dia. Perhatikan. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Yesus. Roh. Satu. Allah itu roh. Ingat, Allah itu roh. Menjadi satu roh dengan Yesus. Lekat dengan Yesus. Lekat dengan Yesus. Ya, hati lekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita satu dengan Tuhan, lekat kinesko. Ya, kita penting. Makan perjamuan suci yang sekedar makan aja. Oh, ada arti yang penting. Enggak sembarangan. Tangan saya hanya alat Tuhan. Bukan saya hebat, enggak. Tapi tangan Tuhan memakai alat saya gitu. Tangan saya hanya alat Tuhan. Benar, tangan saya nggak ada apa-apanya. Pendeta hebat juga tangannya, hanya alat. Mohon berkat. Maka kita mencoba jam suci, kita menghargai dengan baik. Hargai tubuh dan darah Kristus. Supaya kita satu dengan Tuhan. Supaya saudara diberkati Tuhan. Sudah mau diberkati Tuhan? Sudah memberkati Tuhan? Sudah memberkati Tuhan? Rohani kita diberkati. Jasmani juga Tuhan berkati. Sebentar lagi ya. Nah, satu diberkati. Satu. Perhatikan kembali. Yohanes pasal 6. Ayat 57.
Yohanes pasal 6 ayat 57 dan 58. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Perhatikan ayat 58-nya. Ini roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lama-lamanya. Ini kita butuhkan. Kita makan roti perjamuan suci, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Ada kebangkitan. Hidup yang kekal. Arti hidup selama-lamanya, hidup yang kekal. Ini kita butuhkan. Bukan di dunia. Hidup yang kekal selama-lama-lamanya bersama dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya kita akan mati. Kapan waktu cepat atau lama tergantung Tuhan. Dan kita mau hidup sampai bersama-sama Tuhan di langit dan bumi baru selama-lamanya. Amin. Amin. Selama-lamanya kita butuh hidup. Ya, bukan hidupnya sementara. Yang ribut soal dunia sementara. Tapi hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa? Nah, kita tanya lagi. Kenapa hidup selama? Ya, kenapa hidup selama-lamanya? Nah, katakan tadi, Tuhan itu telah mengalahkan maut. Musuh yang terakhir itu maut. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Dan dia hidup. Ya, dan dia hidup. Dia yang memegang kunci maut. Kembali tadi Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Perhatikan firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu, nah, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lama dan aku memegang kunci maut dan sekeraja maut. Dia hidup selamanya. Kalau dia hidup katakan selamanya, dan dia juga membawa kita hidup sampai selamanya. Kenapa demikian? Sebab kita ikut Yesus kan. Ya, ingat kita ikut Yesus bukan ikut pendeta. Ya, nah ini hidup sampai sama aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut. Dan kalau dia hidup ini, ya hidupnya selamanya, dan juga kita juga hidup selamanya. Dia juga membawa kita untuk hidup selamanya. Sebab kita mengikuti Yesus. Yesus yang hidup, yang kita ikuti. Ya, kalau Yesus hidup, bukan Yesus yang mati atau Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang mati nggak tahu. Ya, dia Tuhan hidup. Kalau dia hidup, dia akan hidup. Kita mana Yesus? Ikutin aja maunya dia. Sampai keselamanya. Makanya akulah jalan kebenaran dan tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Yesus. Dan hidup. Bukan mati. Saudara bukan menyembah pada Yesus yang Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, dia tahu jalan ke surga. Kalau dia hidup, dia tahu jalan ke surga. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup menyelesaikan persoalan saudara yang sulit bagaimanapun juga. Apa saudara khawatirkan? Ya, karena dia hidup, dia bisa menolong, dia bisa menyelesaikan, dia bisa memberkati segala kebutuhan saudara. Ya, apa yang saudara takutkan? Maka tadi Wahyu 1 ayat 17, jangan takut. Ya, coba kembali Wahyu 1 ayat 17, jangan takut. Coba perhatikan ayat 17 sedikit. Wahyu 1 ayat 17. Ya, jangan takut. Akulah yang awal dan akhir. Jangan takut. Dan jelas Yesus berkata, jangan takut. Aku yang awal dan akhir. Aku yang alfa dan omega. Aku hidup ini. Kenapa saudara takut? Apakah saudara takut dengan keadaan yang saudara hadapi hari ini? Ya. Saudara cemas dengan ya masa depan anak kita, masa depan bisnis kita, bagaimana peruntungan kita. Lihat jalan tangan kemana, nafsi saya mau, atau kalau orang Cina kuami lah, nasib mana? Tanya nasibnya. Ingat hidupku dalam tangan Tuhan. Nasib bagaimana, anak kita bagaimana? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dipikirin lama-lama stres. Ya, darahnya naik. Serahkan.
serahkan kepada dia. Dan saling kenapa? Sebab dia megang kunci maut, dia yang megang kunci berkat, dan dia memegang segala-gala dalam hidup, bakas napas hidup di dalam tangan Tuhan. Berarti dia sanggup menolong saudara, dan dia tidak akan tinggalkan saudara, dan dia tidak akan membiarkan saudara. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat yang kelima. Tekannya pada B. Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas? Tuhan berkata kepada saudara pagi ini, Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan Bapak Sujono, katakanlah gampang. Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan Bapak Tony lah, atau meninggalkan saudara hari ini. Barangkali saudara renungkan, tinggalkan saudara. Ya hanya takut dibayangin saja. Kadang-kadang kita datang takut dengan bayangan. Tahu bayangan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sebenarnya Tuhan tidak membiarkan. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak membiarkan. Sering bayang itu menakutkan kita. Semakin kita jauh, bayang itu semakin besar. Betul kan? Ya, kita lihat lampu gini. Bayang kecil. Tapi semakin jauh, bayang itu semakin besar. Perhatikan firman Tuhan. Semakin kita dekat, bayang itu kecil. Tapi ketika kita semakin jauh, bayang itu besar. Kenapa? Ketika kita jauh dari Tuhan atau sinar kita, Tuhan tidak tinggal hidup kita, bayang ketakutan itu akan datang. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan dan terang itu, bayang itu jadi hilang. Tapi kita jauh, bayang itu menakutkan. Serem ya, bayang itu takut besar karena bayangan. Ya, kenapa? Takut karena bayangan. Kenapa? Kita jauh dari Tuhan. Tapi kita semakin dekat dengan Tuhan, bayang enggak ada. Apa bayang ketakutan, kecemasan? Ya, dia hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Dan Ayub berkata di penebusku hidup, dia akan bangkit dari debu. Ayub dalam keadaan sengsara. Ayub dalam keadaan derita. Ayub dalam keadaan dikucilkan, seperti dihina segala-galanya. Dan dia percaya penebusku hidup. Dan Ayub Tuhan pulihkan. Demikian juga persoalan saudara hari ini. Harus saudara takutkan. Dia sanggup menolong saudara dan menyelesaikan saudara. Kenapa? Yesus sesama. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita tutup dan doa firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Apa kata firman Tuhan? Yesus Kristus sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sering berubah, Pak, iman kita. Sang surut. Aduh, dalam masalah. Sebenarnya Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Dia hidup. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyelesaikan masalah saudara. Dia sanggup membuka jalan buat saudara. Dia sanggup semua dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Darahnya amat kuasa. Suci. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pelayan-pelayan dan sujud ke depan. Paskah susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Jika dari dosa lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Darahnya
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya rebus. Bapa, layakkan hamba-Mu, layakkan para hamba-hamba Allah untuk melayani tubuh dan darah-Mu. Kau hamba ada dosa, ampuni segala dosa hamba-Mu. Layakkan para hamba-hamba-Mu lain tubuh dan darah-Mu. Kau baru diselamatkan. Bukan keselamatannya sekedar selamat, tapi penyata malah hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau dalam aku dalam Engkau. Ada kuasa kebangkitan lewat tubuh dan darah-Mu. Layakkan pelayan-pelayan-Mu, layakkan kami semua yang hadir. Mari sama-sama kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kalau ada satu yang gak beres, katakan kepada Tuhan, minta ampun. Suami istri harus beres, anak dengan orang tua harus beres, supaya kita diberkati oleh firman, oleh zaman kudus ini. Bukan sekedar minum air biasa, bukan sekedar anggur biasa atau roti biasa, tapi Tuhan katakan tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama introspeksi diri. Katakan kepada Dia, kalau sesuatu tidak beres, supaya kita diberkati lewat kuasa kebangkitan Tuhan. Bapa, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan jadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Maka pada pagi hari Tuhan turunkan berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Dan berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan lagi roti, tetapi dalam tubuh Kristus. Bukanlah cawan minuman anggur, tetapi dalam tubuh darah Kristus. Bukan makanan minumannya sesungguhnya membawa hidup kekal. Amin. Di Kalvari Yesus telah mati buatku. Saudara silakan ambil, buka tapi jangan makan dulu. Ambil, tapi dibuka anggurnya, jangan sampai berceceran ya. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Tetaplah berhubungan dengan Tuhan. Tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan bicara kiri kanan. Pusatkan semua pikiran kita kepada Tuhan. Kalvari mati buatku. Kalvari darahnya sucikan dosaku. Kalvari
dan sengsara. Nyata salib menebus dosa. Mengalir darahnya di Kalvari. Semua sudah terima di atas? Di atas sudah terima, yang belum terima angkat tangan. Di bawah sudah, kiri kanan sudah. Mari saya jemput dengan hormat. Kalvari mati buatku, di Kalvari darahnya sucikan dosaku. Kalvari selamatkan jiwaku, dia berikan hidupnya lembut sekali sampai gak kedengar suara. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi pengingat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau meminumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat tubuh Tuhan, junjung lebih tinggi kepala saudara, taruh darah Tuhan dan saudara. Demikian roti yang telah ucapan syukur diberkati dan di bagian saudara, bukankah di dalam sulang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh yang tetap dicabik. Buat kasih Tuhan. Ambil darah Tuhan. Junjung lebih tinggi kepala saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah ucapan syukur diberkati dan di bahasa saudara, bukankah di dalam sukan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita muliakan Dia. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Ya Rama Sikalama. Ya Rama kata kalama. Ya Rama rata kalama.
Ya Rama Sikiala Takalama ya Rama Kurata Kalama ya. Ya Rama Sikiala ya Rama Kata Kalama ya Rama Kurata. Ya Rama Sikiala ya Rama Karata Kalama ya Rama Sikiala ya Rama Sikala Mata Kalama ya Rama Kurata Kalama ya Rama Kurata Kalama ya Rama Sikiala ya Rama Kurata Kalama ya Rama Karata Kalama ya Rama Sikiala. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mengucap syukur kepada Dia. Mengucap syukur kepada Dia. Oh haleluya. Sekali lagi, haleluya. Bapa, firman Tuhan mengingatkan kami semua, Immanuel, Allah beserta kami.
Bahkan perkataan Immanuel ketika malaikat Gabriel berkata, namanya disebut Immanuel. Allah menyertai kami bukan saja di dunia sampai kesudahan akhir zaman. Lewat tubuh dan darahmu mengingatkan buat kami bukan hidup mati selama-lamanya, tapi kami akan hidup bersama dengan Tuhan di langit dan bumi baru. Tuhan, segala kebutuhan kami, Engkau Allah yang peduli. Kalau maut kau pegang, kunci berkat juga dalam tangan Engkau. Di mana anak-anakmu besok harus cari nafkah, di mana mereka harus bekerja, berkati buat tangannya, pekerjaan, usahanya. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Rumah tangganya tidak ada kluster keluarga, karena Engkau yang menjaganya. Benang kemisi, tanda darahmu yang ada dalam rumah tangga kami semua. Rumah tangga kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami berjalan dengan iman, kami berjalan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup dan dahsyat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan terlalu baik dalam hidup kami. Tiada kata-kata yang indah selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Cukup firman-Mu mengingatkan kami. Kami menyembah pada Allah yang hidup. Kalau hidup, Engkau sanggup menolong, menyelesaikan persoalan kami yang sulit bagaimanapun. Bagi manusia tidak yang sulit bagi Engkau. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Kami cari nafkah, kami percaya sudah siapkan berkat buat kami. Rumah tangga kami tidak ada kuasa keluarga. Berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Joanda hari ini ulang tahunnya, kau juga berkati. Yang ulang tahun yang lain-lain, kau juga berkati. Ulang tahun pernikahan anak-anakmu, kau juga berkati mereka. Hamba tidak tahu, tapi Engkau lebih tahu. Berkati. Dan untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat Makedonia sangat miskin, tetapi kaya dan kemurahan. Jadikan kami jemaat Batu Karang yang kaya dan kemurahan. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Memberi kepada Tuhan dengan tulus. Memberi kepada Tuhan tidak motivasi lain. Kami memberi kepada Tuhan karena mengasihi Engkau. Kami juga memberikan korban syukur secara khusus. Bahkan juga mengembalikan hak milik-Mu kepada Engkau. Bahkan segala korban Paskah yang kami peruntukkan bagi Engkau digunakan buat pekerjaan Tuhan di sini. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan sia-sia. Orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kau yang rohani kau berkati, yang jasmani juga kau berkati. Dan engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonamu, diberkati keluar masukmu. Apa yang kau dikerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi kan jadi kepala, bukan akan naik, bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Sore hari sisi yang kedua kau juga berkati. Bagi mereka yang tidak datang pagi, kau datang sore hari ini. Sedang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan ini engkau. Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi kau kasih karunia. Tuhan memberi wajah kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.